Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sermeliana, NIM 20111140134 dari Univas Kota Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas 3D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengempunya yaitu Ibu Iis Rusmawati MH. Hai Ibu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam pada abad kedua sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi. Tapi sebelum kita memahaminya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui apa manfaat mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam tersebut, yaitu yang pertama dapat mengetahui sejarah perekonomian, yang kedua mengetahui perbedaan mekanisme pasar pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang ketiga, mengetahui kondisi pasar pada saat itu. Yang keempat, memberikan kontribusi perekonomian sekarang. Yang kelima, yaitu reformulasi fakta, yaitu terlebih dahulu lahir adalah ekonomi Islam, dan masih banyak lagi. Yuk teman-teman, kita mempelajari tentang tokoh-tokoh pemikiran ekonomi pada zaman dahulu. Banyak sekali tokoh-tokohnya, yaitu seperti Zaid bin Ali, Yahya bin Umar, Abu Ubaid, Abu Yusuf, Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, dan masih banyak lagi. Yang ingin saya bahas kali ini yaitu mengenai tokoh Abu Ubaid. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita akan membahas mengenai biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya keturunan Bizantium yang menjadi maula suku Azad. Setelah memperoleh ilmu di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun Abu Ubaid pergi menuntut ilmu ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya yaitu mencakup ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Sabit ibnu Nasar ibnu Malik, gubernur Tugur di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, mengangkat Abu Ubaid ini sebagai kadi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Setelah itu, penulis kitab Al-Anwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah setelah berhaji, beliau menetap di Mekah sampai wafatnya. Beliau meninggal pada tahun 224 Hijriah. Yang kedua yaitu latar belakang kehidupan dan karya Abu Ubaid. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis atau muhaddis dan ahli fikih atau fuqaha terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat kadi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikan dengan baik. Wah, hebat sekali ya Abu Ubaid ini. Dalam kitab Al-Amwal, fokus perhatian Abu Ubaid lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya. Sebagai contoh, Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi apa daripada bagaimananya. Adapun filosofi yang dikembangkan Abu Ubaid bukan merupakan jawaban terhadap berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan praktis, tetapi hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat profesional dan teknokrat yang berstandar pada kemampuan teknis. Dengan demikian, tanpa menyimpang dari prinsip keadilan dan masyarakat beradab, pandangan-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas Islami yang berakal dari pendekatannya yang bersifat holistik dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual dan sosial.
Yang ketiga, pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi Islam, yaitu ada 9. Yang pertama, filosofi keadilan hukum dalam ekonomi. Jika isi buku Al-Amwal Abu Ubaid dievaluasi dari sisi filsafat hukum, maka akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Tujuan dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Adapun tulisan-tulisan Abu Ubaid yang lahir pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, Abu Ubaid menyatakan bahwa hak tabungan dapat diberikan kepada pemerintah, dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Yang kedua, dikotomi Baduy Urban dilakukan Abu Ubaid ketika menyoroti alokasi pendapatan FAI. Abu Ubaid menegaskan bahwa kaum urban atau perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administrasi dari semua muslimin, memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka, menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pengajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, serta menyebarkan keunggulannya dan kualitas isinya, melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud, memberikan contoh universalisme Islam dengan sholat berjamaah pada waktu Jumat. Ketiga, kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam hima pribadi dengan maksud untuk direklamasi, jika tidak ditanami dalam periode yang sama, dapat ditempati oleh orang lain melalui proses yang sama. Yang keempat, pertimbangan kebutuhan. Abu Ubaid sangat tidak setuju ketika pembagian zakat dibagikan merata kepada 8 kelompok penerima zakat, karena masing-masing di antara 8 penerima zakat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga zakat tidak harus sama bagiannya. Abu Ubaid mengidentifikasi ada 3 kelompok sosial ekonomi yang berkaitan dengan status zakat, yaitu 1. Kalangan orang kaya yang terkena wajib zakat. 2. Kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat. 3. Kalangan penerima zakat. Yang kelima, peran negara dalam perekonomian. Pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab Al-Amwal adalah peranan negara dalam perekonomian yang mengulas tentang hak negara atas rakyat dan hak rakyat atas negara. Abu Ubaid menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar atau basic principle dalam misi kekhalifahan. Yang keenam, sumber penerimaan keuangan publik. Kitab Al-Amwal, Abu Ubaid secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik. Analisis yang beliau titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal. 7. Pembelajaran penerimaan keuangan publik. Dalam masalah distribusi pendapatan, memang erat kaitannya antara penerimaan dan pembelanjaan atau pengelolaan untuk kepentingan publik. Abu Ubaid mengkhususkan sendiri mengenai persamaan manusia dan kekayaan publik. 8. Hukum pertanahan. Ada ikhta, ialah tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyatnya untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya. Ada ihya al-mawat, seseorang datang ke tanah tersebut lalu mengelola dan mendiaminya, kemudian datang orang lain memperbarui tanaman dan bangunan agar menjadi haknya, tanah yang dikelola oleh orang sebelumnya. Lalu ada hima atau perlindungan. Menurut Abu Ubaid adalah tempat dari tanah yang tidak berpenduduk yang dilindungi oleh kepala negara untuk tempat mengembala hewan-hewan ternak. Yang terakhir, 9, fungsi uang.
Menurut Abu Ubaid, terdapat dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Itulah pembahasan dan penjelasan tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam mengenai Abu Ubaid. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Semoga membantu dan mudah dipahami. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.